suatu hari di mana sang mentari terang benderang. Namun, tak lama kemudian nampak asap hitam yang datang merusak pemandangan dan membuat banyak orang risau. Mereka adalah penjajah Belanda. Kedatangannya pun membuat keadaan tak lagi menyenangkan. Darmi, awak dengar Belanda datang kemari ya? Iya, Banau nih. Hidup kita sudah tidak aman. Mbak nanti kita selanjutnya. Awak pikir pun begitu? Hei kalian, berdoa kepada jika tidak, Firoz dan sisinya akan menjadi milik kami. Iya, kami akan tunduk pada Tuhan. Nice. Jadi ambilkan mereka sembako. Alright, Jen. Aku ingin bertanya kepada kalian, siapa yang paling kalian hormati di sini? Tuhan Imam Bonjol. Apa? Siapa dia? Harusnya aku yang paling dihormati di sini. Ini sembako untuk kalian. Terima kasih Tuhan. Kami pergi dulu ya Tuhan. So, I think ada dua golongan yang bisa dimanfaatkan. Tidak bagus sekali. Good job. Sekarang tugas kita adalah menghasut kedua golongan itu. Kita adu domba mereka. Ayo kita jalankan rencananya. I cannot wait. Haha, awak menang lagi. Oh, iya Datuk, kau memang hebat. Hei kalian, berhenti. Mana masih berhenti? Ini adalah tradisi kami. Berhenti atau Tuhan akan melaknat kalian. Perbuatan kalian itu salah. Islam melarang judi buat dimainin. Berhenti sekarang. Oh, Indah, Pai kalian bicara kesini hanya melarang kami. Baiklah, kami akan Pai dan Dinda akan mengganggu kalian lagi. Baiklah, jika itu mau kalian. Ayo. Halo Kom Padri. Iya Tuhan, ada yang bisa kami bantu? Ayo singgah sini hanya untuk memberitahu kalian tentang Ramadan. Mereka bisa melakukan apa saja agar membuat kaum kalian hancur. Benarkah itu Tuhan? Jika tidak percaya, ambillah uangnya. Terima kasih, kita percaya pada Tuhan. Baiklah, I pergi dulu. Good afternoon. Good afternoon. Kan bisa-bisanya mereka ngomong gitu pada kaum kita. Kaum kalian yang Allah menghina kaum kami, Allah akan mengadukan kalian ke Tuan Imam Bonjol. Baiklah, jika kalian ingin melaporkannya kepada Imam Bonjol, Allah akan mengadukannya kepada pemimpin kami. Apa kau takui kita berperang? Awak tidak takui, tapi kita bisa menyelesaikannya dengan elok-elok. Baik aja kau. Selamat sore Tuan James. Ya. Ada perlu apa Anda jauh-jauh kemari? Anda membantu kaum kami untuk melawan kaum Padri. Untuk apa yang bisa I dapat ketika I bantu? Kita bisa buat perjanjian. Yang dimaksud itu apa? Kalau kita menang, kita bisa bagi tanah Minangkabau menjadi dua. Apa? Batu yang sombong ini so stupid. Esok pagi kita bisa buat perjanjian dengan Imam Bonjol. Alright. Apa kau mengajak orang Belanda tuh kemari? Betapa liciknya orang Belanda tuh. Angiri dengan kebiasaan Awa yang sudah bersatu dengan kaum Belanda kan? Jiko dan Nio, biarkan Awa yang menyelesaikan masalah Iko. Elok-elok permasalahan ini tanpa harus mengajak orang tua ke dalam pertemuan Iko. No, bukannya kalian ingin bersatu. Kita harus berpisah, Datu. Bukannya kita ini sama. Apa yang sama, jelas kita berbeda. Kau dengan omong kosongmu, Awa dengan ajaran nenek moyang Awa. Hanya perbedaan. Terserah kau Imam, yang penting Awa sudah menyetujui perjanjian ini. Dan batas adat telah ditentukan. Awak harap itu yang terbaik untuk kaum adat. Menyesal mengikuti perjanjian itu. Kaum Awa sekarang sering mengadu bahwa mereka sering dipaksa bekerja keras. Kita lihat kan, apa yang dilakukan kaum Belanda kepada penduduk sekitar. Mereka hanya memanfaatkan kita dari awal, tetapi kau tidak menyadarinya. Sekarang Mbak, apa yang harus kita lakukan? Percaya ketika Awa melihatnya. Maafkan Awa karena telah percaya.
Kini kita hanya bisa mengusirnya, tapi bagaimana caranya? Sekarang kita usir orang Belanda tersebut. Baik, sekarang kau kumpulkan pengikutmu. Baik. Pasukan awak. Jika kita kalah dan sampai tertangkap oleh Belanda, sebisa mungkin kita lari. Kalian semua siap? Siap. Ayo. Tuan, kita diserang. Baiknya kita kabur sebelum mereka datang dan membunuh kita. Ya, kau ikutan denganku. Kita telah kalah. Jika kedua kaum tersebut bersatu, mereka akan menjadi sangat kuat. Kita harus meminta bantuan dari prajurit yang berada di Pulau Jawa. Baik, Tuan. Aku akan dikirim oleh Fajar, Baiklah, kamu kembali besok pagi. Kita akan melawan rakyat Sumatera. Baiklah. Lapor, saya sudah membawa pasukan bantuan dari Pulau Jawa. Bagus, besok kita akan menyerang kedua kaum itu tanpa ampun. Baiklah. Keesokan harinya, perang pun terjadi kembali. Setelah mendapat bantuan dari pihak Belanda dari Pulau Jawa, Belanda berhasil menguasai Pulau Sumatera Barat. Tetapi Tuanku Imam Bonjol dan pengikutnya berhasil meloloskan diri dari pihak Belanda dan melanjutkan perjuangannya pada bulan Oktober 1837. Tuanku Imam Bonjol diundang untuk berunding, tapi pada saat itu juga Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Cianjur, kemudian ke Ambon, lalu ke kelompok Minahasa Manado, dan meninggal pada 6 November 1864. Dimakamkan di Minahasa dan Pulau Sumatera Barat, khususnya Minangkabau, menjadi milik Belanda.